Beberapa bulan sudah berlalu sejak banjir besar dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025. Bencana ekologi ini bukan hanya meninggalkan duka bagi warga terdampak, tapi juga ketidakpastian akan hidup di hari-hari yang akan datang. Sudah 1 bulan lebih sejak bencana banjir besar yang melanda Sumatera pada akhir November 2025. Masyarakat, kalau mau dibilang sedang berjuang untuk pulih, memang berjuang untuk pulih, tetapi sebenarnya masyarakat juga masih berjuang untuk bertahan hidup sehari-hari. Kami berada di Tapanuli Tengah, tepatnya di Tuka, salah satu daerah yang cukup parah terdampak banjir Sumatera. Saya bersama Kak Delima Silalahi dari Sekber Gerakan Oikomenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara. Dan mari kita bertanya ke Kak Delima seperti apa penanganan banjir Sumatera yang sudah berlangsung selama sekitar sebulan ini. Kak Delima, setelah sebulan bencana, seperti apa situasinya, terutama di Tuka ini, Kak? Nah, seperti yang kita lihat ya di sini, misalnya di Kecamatan Tuka khususnya Hutan Abolon ini, tidak ada banyak perubahan. Walau ini sudah memasuki hari ke-45 gitu. Jadi masih banyak misalnya timbunan-timbunan kayu, lumpur. Masyarakat juga sebagian besar masih tinggal di pengungsian karena ada ratusan rumah yang hancur, rusak berat gitu. Dan masyarakat juga saat ini kan tidak bisa bekerja. Jadi mereka udah hampir 2 bulan ini, 45 hari ini tidak mencari nafkah. Dan itu yang membuat kondisi semakin sulit pulih karena masyarakat masih sangat tergantung dengan bantuan orang dari luar gitu. Tim Greenpeace Indonesia datang ke Tuka pada awal Januari 2026. Daerah ini sempat terisolasi karena aksesnya terputus. Meski akses ke Tuka sudah terhubung ketika kami tiba, kondisi daerah ini masih tak karuan. Rumah-rumah warga masih terendam lumpur tebal. Di banyak tempat masih berserak pula gelondongan kayu yang terbawa banjir dari hulu. Kayak mana dibilang kondisinya, kayak gini lah kondisinya. Kalau bisa, istilahnya kan penanganan pemerintah ini maunya, inilah sungai ini dulu dibereskan. Biar airnya bisa jalan di jalannya lah istilahnya kan. Biar nggak kesini lagi airnya, jalan. Soalnya kalau dibersihkan pun tuh juga kayak kemarin kan masuk lagi kayak gitu. Lagian kayak gini situasinya, kayak mana lah membersihkan ini. Warga sudah menyampaikan langsung permintaan alat berat kepada Bupati Tapanuli Tengah yang berkunjung ke lokasi. Menurut Yani Tambunan, kepala daerah menyatakan bakal menyediakan alat berat tersebut. Tatkala kami datang ke Tuka, terlihat beberapa alat berat beroperasi membersihkan sungai. Namun saat itu rumah-rumah warga belum tersentuh. Kalau bisa nanti kan istilahnya dikasihlah kerugiannya diperbaiki rumahnya kalau bisa. Istilahnya dikasihlah kayak ganti rugi kayak gitu kan. Rumah mertuaku di sana kayak gini juga ya. Tapi udah bisa kami bersihkan memang. Udah barang-barang pun udah banyak yang rusak. Itu pun dindingnya pun udah pada retak kan, kalau bisa dikasih lah istilahnya nanti buat memperbaiki. Bukan hanya bangunan rumah yang rusak. Barang-barang rumah tangga dan persediaan pangan warga dari hasil panen pun banyak yang tak selamat. Iya, masih ada beras. Jadi kami baru panen, Bu. Kami baru panen, padi masih ada 10 karung lagi. Beras ada 5 kaleng, kalau sini kan kaleng. 5 kaleng udah dibersihin, udah dibikin di dalam kaleng cat itu yang bertutup bersih. Gak taunya terbalik juga di dalam, gak bisa diambil. Jadi semua hilang, gak ada yang ini. Kita udah menggaji orang, ngasih upah kan, bikin ke sawah. Udah habis semua itu. Padi gak dapat, beras gak dapat, semua habis. Gak ada lagi sama sekali. Jadi kita kalau dapat ini, ya itulah kita ambil. Kalau ada bantuan, itulah kita ambil. Itu pun harus kita kejar. Kalau nggak dikejar, nggak dapat. Kayak gitulah kami tiap hari. Makanya kami, biarpun kami ada tempat kami di sana, kami selalu pulang ke sini. Soalnya kami kalau nggak pulang nanti, kami mau makan apa? Kan nggak tahu kita berapa bulan lagi nih kemudian apa ini bisa kita kerja. Soalnya sawah juga udah ketutup lumpur. Adapun sawah nggak bisa diolah, nggak ada air. Sama aja. Adapun kebun memang milik orang sih, bukan punya kita. Adapun kebun itu juga udah pada ini semua, ambruk semua. Pohon-pohonan udah hancur semua.
Jadi nggak tahu mau apa lagi. Pada Desember 2025, pemerintah Indonesia menyatakan akan memberikan bantuan uang tunai untuk korban bencana Sumatera. Ada yang berupa bantuan dana tunggu hunian, hingga bantuan untuk pemulihan ekonomi. Namun saat kami datang di awal Januari, warga yang kami temui bercerita bahwa mereka belum menerima, bahkan ada yang belum mendapat informasi tentang adanya bantuan uang tunai itu. Enggak ada pernah kami dapat bantuan uang. Kami dapat bantuan pun kan Kak, ya, kalau ada kayak di jalan-jalan inilah kan, kalau ada mobil bantuan kayak gitu kami kejar, situlah kami dapat. Soalnya kalau kami pergi ke posko, enggak ada pernah kami dapat bantuan di sana. Jadinya kayak gitulah kami, di mana ada mobil yang datang bantuan, itulah kami kejar. Kalau enggak ada bantuan kami. Begitulah caranya. Banjir besar dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh kian menyingkap ancaman nyata kerusakan ekologi yang telah terjadi selama puluhan tahun. Analisis Greenpeace menemukan banyak hutan alam, termasuk di wilayah daerah aliran sungai, beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman. Mayoritas daerah aliran sungai di Pulau Sumatera sudah kritis. Secara keseluruhan, luas hutan alam di Sumatera kini tinggal 10 hingga 14 juta hektar, atau kurang dari 30% luas pulau tersebut. Udah 39 tahun aku baru inilah banjir. Kalau dulu kan bapak kan 2 periode kan kepala desa. Sebenarnya kok bisa dibilang ya, dari kayu-kayu yang dia petunya itu, yang di apa namanya, di sengso di atas sana. Kalau dulu waktu masih kepala desa bapak nggak dibolehkan orang ambil kayu. Nggak pernah dikasih bapak izin itu ngambil kayu orang dari atas sana. Karena udah dibilang bapak dulu, kalau diambil kayu dari atas, sempat nanti erosi dari atas sana, bukan cuma kami aja yang kena. Sampai ke Onan Tuka sana nanti habis, katanya pas lah tuh prediksinya itu. Makanya dari dulu nggak pernah dikasih. Di sana lebih parah. Sekitar 150 rumah kalau nggak salah lebih. Iya, yang ke atasnya lagi. Itu rumah semua itu dulu. Bicara soal kerusakan ekologi ini, di belakang kita juga terlihat ada banyak kayu-kayu, dan kalau sebelumnya di media mungkin yang banyak dibahas itu yang di Batang Toru begitu ya, ternyata di sini juga ada banyak kayu-kayu. Ini analisis atau pengamatan Kak Delima sekilas seperti apa tentang kayu-kayu ini? Nah ini kan dari ini ya, pengalaman masyarakat di sini. Jadi dari mereka juga banyak misalnya komentar-komentar bahwa ini hanya kelihatan aja hutannya masih bagus, tapi sebenarnya di atas dan di baliknya itu tutupan hutan sudah nggak ada. Penebangan terus-menerus terjadi, bahkan menurut pengakuan masyarakat yang sepanjang jalan ini, hampir setiap bulan itu ya kelihatan ada hutan pohon-pohon alam yang dia dibawa pakai truk gitu sebelum kejadian ini. Dan ternyata di atas juga ada beberapa perkebunan sawit milik individu lah gitu ya, yang ini gitu. Artinya ini tidak terlepas dari kerusakan ekologi atau deforestasi yang terjadi selama ini secara sistematis gitu. Bagaimana sih kita untuk bisa terus mengingat bahwa bencana ini dan besar dampaknya itu terjadi karena kerusakan ekologis tadi begitu. Karena kita sering dengar bahwa kita ini mudah lupa begitu Kak. Oh iya, jadi yang pertama kita sering menormalisasi ya. Menormalisasi bencana gitu ya, bahwa ini karena Tuhan marah atau ini. Jadi ada kurang kesadaran bahwa bencana ekologis yang terjadi ini adalah tidak terlepas dari tindakan kita sebenarnya. Dan juga yang berikutnya kita harus melakukan advokasi ya. Jadi ini kan sebenarnya bencana kebijakan sebenarnya, dan itu yang harus kita terus-menerus secara oleh gerakan masyarakat sipil untuk mengingatkan atau membangun narasi-narasi yang memang ini bukan takdir gitu loh. Ini bukan karena perubahan iklim atau cuaca ekstrim gitu. Tapi ini sebenarnya fakta menunjukkan bahwa ini adalah bencana kebijakan yang disebabkan oleh pengambil kebijakan di negara ini. Itu yang berikutnya. Jadi artinya perlu pendidikan, penyadaran ke masyarakat. Termasuk dengan sebenarnya kita melakukan bantuan ya, atau bersolidaritas dengan para korban ini, para yang dikorbankan ini. Jadi itu sebenarnya juga mengingatkan kepada mereka bahwa ini bukan salah kalian.
Ini bukan dosa kalian, ini dosa para pengambil kebijakan, dosa orang-orang yang pintar, yang segelintir orang yang mengorbankan kalian gitu. Jadi kita pada saat kita mendistribusikan, kita juga selalu mengingatkan bahwa mereka dikorbankan. Jadi bukan korban tapi dikorbankan, ditumbalkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak pernah berpihak kepada mereka sebagai rakyat kecil yang menjaga hutan atau berpihak terhadap keberlanjutan lingkungan gitu. Saat dampak banjir November 2025 belum sepenuhnya teratasi, warga Tuka kembali diterjang banjir di pertengahan bulan Februari ini. Bencana ekologi yang melanda Sumatera seharusnya menjadi alarm terakhir bagi pemerintah Indonesia untuk membenahi kebijakan lingkungan hidup dan iklim. Hutan tersisa harus dijaga. Hutan yang rusak mesti dipulihkan. Tanpanya, dengan krisis iklim yang kian nyata, masyarakat akan terus menjadi korban.